Pernah nggak sih kamu mengalami kejadian kayak gini? Kamu mengambil ponsel cuma untuk mengecek sesuatu yang sederhana. Mungkin ingin melihat perkiraan cuaca atau memastikan jam janji untuk ketemuan. Tapi entah bagaimana, 15 menit kemudian kamu sudah membalas beberapa pesan di grup WhatsApp, menonton video pendek, scroll tanpa henti, membaca berita yang bikin cemas, bahkan sempat membaca perdebatan sengit netizen tentang pola makan yang lagi viral. Lalu tiba-tiba kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, tadi aku sebenarnya mau ngapain ya? Oh iya, cuma mau lihat cuaca. Kalau kamu pernah merasakannya, tenang, kamu nggak sendirian. Saya sering mengalaminya, teman-teman saya juga, dan jutaan orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama berkali-kali dalam sehari. Ini bukan lagi sebuah kebetulan, inilah kehidupan kita sekarang. Hampir setiap layar yang kita lihat, setiap aplikasi yang kita buka, berlomba-lomba merebut perhatian kita. Email masuk, notifikasi iklan, pesan grup, video pendek yang terus disodorkan algoritma. Semuanya siap membuat kita lupa dengan tujuan awal. Dan yang menarik, semua ini memang dirancang seperti itu. Kita sebenarnya sudah tahu kalau media sosial dibuat untuk bikin ketagihan. Kita sadar waktu kita sering terbuang sia-sia di internet. Tapi anehnya, kita tetap merasa semuanya masih berada dalam kendali kita. Kita suka berpikir bahwa kita adalah makhluk rasional yang cukup cerdas untuk mengendalikan kebiasaan sendiri. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Kalau kita melihat lebih dalam, otak kita sebenarnya masih bekerja dengan perangkat lunak yang sangat kuno. Otak kita berevolusi di dunia yang sangat berbeda dengan zaman sekarang. Dulu pada zaman prasejarah, memperhatikan setiap suara atau gerakan kecil adalah kunci untuk bertahan hidup. Bunyi semak yang bergoyang, bisa jadi itu hewan buas yang mengancam nyawa atau justru mangsa untuk makanan. Nenek moyang kita berevolusi menjadi makhluk yang sangat peka terhadap perubahan di sekitarnya. Dan dulu itu menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, dunia sudah berubah total. Yang belum berubah hanyalah cara kerja otak kita. Informasi yang dulu begitu langka, sekarang justru membanjiri kita setiap hari. Otak kita belum sempat beradaptasi. Akibatnya, kita menerima terlalu banyak informasi. Tapi di saat yang sama, kita juga lebih mudah kewalahan. Kita lebih cepat lelah secara mental, sulit fokus, cara berpikir menjadi dangkal, dan rentan mengalami burnout. Kalau kamu merasakannya, itu bukan karena kamu malas atau kurang disiplin. Itu adalah gejala dari dunia yang kita tinggali saat ini. Tanpa sadar, kita sudah melatih diri untuk mengisi setiap detik waktu luang dengan kebisingan. Saat makan, kita scroll. Saat berjalan, kita balas pesan. Bahkan saat sikat gigi, kita nonton video. Kita tidak bisa lagi membiarkan diri kita benar-benar diam. Kenapa bisa begitu? Untuk memahaminya, kita harus melihat sebuah eksperimen psikologi legendaris dari abad ke-20 oleh B.F. Skinner yang dikenal dengan Skinner Box. Di dalam kotak itu, Skinner menaruh seekor tikus dan melatihnya untuk menekan sebuah tuas. Setiap kali tuas ditekan, tikus akan mendapatkan hadiah makanan. Awalnya tikus belajar melakukannya, tapi lama-kelamaan mereka kehilangan minat karena mereka sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Nah, disinilah letak kejutannya. Skinner mengubah polanya. Hadiah diberikan secara acak, kadang keluar makanan, kadang tidak. Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat tikus menjadi gila. Mereka menekan tuas itu tanpa henti dan sulit sekali untuk disuruh berhenti. Fenomena ini disebut intermittent reinforcement, penguatan yang diberikan secara tidak menentu. Sekarang, bayangkan kalau mekanisme yang sama terjadi pada kita. Tuas yang dulu ditekan oleh tikus sekarang berubah menjadi layar ponsel yang kita sentuh ratusan kali sehari. Dan hadiahnya bukan lagi makanan, melainkan notifikasi, likes, komentar, dan scroll video tanpa akhir. Setiap kali kamu membuka Instagram atau TikTok, kamu sedang menjadi tikus di dalam Skinner Box raksasa. Kamu menekan tuas digital, berharap mendapatkan hadiah, video lucu, pesan seseorang, atau berita viral. Seringkali tidak ada apa-apa, tapi karena kamu tidak pernah tahu kapan hadiah itu muncul, kamu terus kembali lagi dan lagi.
Sistem ini dirancang oleh perusahaan teknologi yang memahami psikologi manusia jauh lebih baik daripada kita memahami diri kita sendiri. Mungkin kamu bertanya, memangnya ini masalah besar? Kan cuma hiburan. Menonton video atau medsos sesekali jelas bukan masalah. Yang jadi masalah adalah akumulasi dari ratusan momen kecil itu yang berulang setiap hari. Otak manusia punya batas memproses informasi. Ketika batas itu dilewati, kita mulai membayar harganya. Itulah sebabnya di penghujung hari kamu bisa merasa sangat lelah. Padahal seharian kamu cuma rebahan di sofa sambil main ponsel. Kenapa? Karena yang terkuras bukan energi fisikmu, melainkan energi mentalmu. Untungnya ada cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Saat ini kita hidup dalam mode autopilot. Begitu bosan, ambil ponsel. Sedih, ponsel. Bahkan saat sendirian selama 5 detik saja, tangan kita refleks meraba kantung. Langkah pertama untuk berubah bukan meningkatkan disiplin secara drastis, melainkan memutus pola otomatis itu. Kamu nggak perlu perubahan ekstrim, langkah kecil saja sudah cukup. Letakkan ponsel di ruangan lain saat sedang bekerja. Atau hal sepele, pindahkan ponsel ke saku celana yang berbeda dari biasanya. Perubahan kecil itu akan memaksa otakmu berhenti sejenak karena refleksnya terganggu. Di detik itulah kesadaranmu kembali dan kamu bisa bertanya, apa ini benar-benar yang mau aku lakukan sekarang? Atau cuma refleks saja? Setelah mengenali polanya, saatnya melakukan information diet atau diet informasi. Sederhananya, kurangi informasi sampah, matikan notifikasi yang nggak penting, unfollow akun yang sudah tidak memberi manfaat. Ingat, yang kamu butuhkan bukan lebih banyak informasi, tapi informasi yang lebih berkualitas. Jangan tahu sedikit tentang 1000 hal, tapi ketahuilah satu hal secara mendalam. Satu hal lagi yang terdengar aneh tapi sangat berharga, biarkan dirimu merasa bosan. Kita seperti sangat takut dengan rasa bosan, padahal justru di saat-saat kosong itulah pikiran kita benar-benar beristirahat. Ide-ide terbaik, pemikiran kreatif, dan solusi dari masalah kita seringkali muncul bukan saat kita menatap layar, melainkan saat kita sedang mandi, berjalan kaki, atau sekedar melihat langit di balik jendela. Saat kita berhenti membanjiri otak dengan kebisingan, pikiran akhirnya punya ruang untuk bernapas. Banyak konten digital saat ini mirip seperti junk food bagi pikiran kita. Terasa enak di awal, tapi bikin pikiran sesak, lelah, dan kehilangan fokus. Solusinya bukan berhenti total, tapi gunakannya dengan penuh kesadaran. Silakan tonton serial favoritmu, nikmati meme yang lucu, tapi lakukan karena kamu memang memilihnya, bukan karena jarimu bergerak sendiri tanpa sadar. Di dunia saat ini, ketika begitu banyak orang kehilangan kemampuan untuk fokus, kemampuanmu untuk menjaga perhatianmu sendiri adalah sebuah superpower, keunggulan yang luar biasa. Pada akhirnya, pilihannya selalu ada di tanganmu. Apakah kamu ingin membiarkan perhatianmu dikendalikan oleh algoritma orang lain, atau mulai mengambilnya kembali sedikit demi sedikit? Karena perhatianmu adalah hidupmu. Kemana perhatianmu pergi, kesanalah hidupmu akan mengikuti. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng di video berikutnya. Sampai jumpa and see you in the next video.